Selamat pagi semua. Lama sekali aku tidak posting video di channel aku yang ini ya, karena sebenarnya aku juga mengelola channel yang lainnya juga, yaitu ya ini channel skincare dan yang satunya adalah channel tentang bahasa Kantonis dan pengalaman bekerja nggak luar negeri kayak gitu ya. Jadi aku mengelola dua channel, mungkin ada sibuk-sibuknya, dan sesekali aku bakal posting di channel skincare ini karena pengalamanku adalah bahasa Kantonis dan pekerjaanku sekarang adalah online skincare kayak gitu ya. Jadi keduanya saya ingin meng-share di sosial media kayak gitu ya. Jadi aku sekarang mau menanggapi komentar dari video keempat. Silakan cek di channel aku dan lihat, tonton dulu atau juga bisa ditonton dulu untuk melihat komentar yang mana yang mau aku tanggapi di sini kayak gitu ya. Jadi yang pertama-tama adalah video nomor 4 itu adalah membahas tentang krim yang cocok yang dipakai untuk dengan toner Claridem kayak gitu ya. Jadi di situ itu aku jelaskan panjang lebar tentang pemakaian toner itu, krimnya, siangnya itu apa, cocoknya apa, dan lain-lainnya kayak gitu ya. Dan aku fokusnya spesialnya ini adalah video yang aku buat untuk Kak Saida. Ini dia bertanya, Bun, aku sudah habis satu botol, aku krimnya yang pakai rose, tapi kondisi mukaku sekarang di hidung sama di pinggir bibir malah flek hitam. Itu penyebabnya kenapa ya, Bun? Jadi Kak Saida ini sudah memakai tonernya itu satu botol dan memakai krimnya itu rose, tapi mungkin dia itu wajahnya sudah bersih setelah pemakaian itu. Dan kenapa kok lama kelamaan di bagian hidungnya dan pinggiran bibir seperti ini, itu terutama yang bagian atas itu adalah menjadi tumbuh flek kayak gitu ya. Di sini aku mau jelaskan tentang pengalaman ketika aku juga ada customer kayak gitu ya, bertanya dan mengalami hal yang sama. Contohnya seperti itu. Jadi aku akan menjelaskan itu karena di sini sebenarnya sudah aku jawab, itu karena paparan sinar matahari. Jadi kenapa kok paparan sinar matahari yang disalahkan? Jadi ceritanya itu seperti ini ya. Semisal kulit kalian itu sudah bersih kayak gitu ya, sudah memakai toner Claridem, sudah memakai krimnya dengan benar, hasilnya itu bersih. Dan kenapa kok lama kelamaan itu tumbuh flek di bagian hidung dan bagian atas bibir kayak gitu ya. Bisa juga itu di bagian jidat kayak gitu ya. Terus yang di sini aku mau jelaskan kenapa yang aku komentarkan pada pertanyaan itu adalah karena paparan sinar matahari. Jadi begini penjelasannya ya. Ketika kulit memakai toner Claridem, otomatis itu adalah bisa menjadi melupas, dan kalau efek dari pengelupasan itu adalah kulit akan meregenerasi atau menjadi bersih kembali seperti kulitnya bayi kayak gitu ya. Jadi ketika kita memakai toner Claridem dalam jangka waktu seminggu 2 minggu itu akan terjadi pengelupasan. Kalau pengalaman saya dulu ya, ini aku mau menceritakan pengalaman saya saja ya, yang pernah mengalaminya. Mungkin orang lain juga mengalami hal sama, mungkin juga proses-prosesnya juga hampir sama kayak gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah ketika kita mengalami pengelupasan itu, kulit kita yang lama, yang keras, yang kusam, yang mungkin ada fleknya itu akan terkelupas dan akan hilang dengan sendirinya kayak gitu ya. Terus bagaimana prosesnya itu? Biasanya dalam seminggu atau 2 minggu akan terus mengalami pengelupasan. Itu setiap kulit itu berbeda-beda ya. Kalau kulit sudah terbiasa mengelupas, biasanya pengelupasannya itu bakal tipis-tipis saja, lembut. Tapi kalau kulitnya itu biasanya kalau sudah lama tidak mengelupas, itu biasanya akan menjadi besar-besar pengelupasannya. Dan apakah satu botol itu cukup? Setiap kulit juga beda-beda juga ya. Kalau saya itu ya, semisal di video-videonya sudah aku jelaskan ya, pemakaian toner Claridem itu tidak boleh setiap hari terus selama beberapa bulan. Jadi ada tutorial cara pemakaiannya, bisa simak videoku yang lain. Jadi pemakaian toner Claridem itu kalau aku ya 3 bulan sekali, 2 bulan setengah sekali itu bakal menghabiskan 2 botol. Kenapa? Karena kalau satu botol itu aku merasa itu kurang merata gitu ya. Memang kalau kita mau hemat bisa sih satu botol sudah lumayan hasilnya. Cuman kalau aku sekali melakukan pengeluasan peeling itu biasanya habis 2 botol. Dan setelah peeling 2 botol itu biasanya aku melanjutkan dengan krim malam untuk beberapa minggu
setelah selesai memakai toner. Jadi pemakaian krim malam itu tidak boleh dipakai dengan sekalian toner ya. Jadi kalau pakai toner malamnya itu tidak perlu memakai krim apapun. Boleh memakai serum tapi tidak usah memakai krim yang malam. Terutama adalah pemutih. Kalau bukan pemutih bisa saja, cuman begini ya, terkadang hasil dari toner itu setelah dicampur dengan krim itu bakal lama, bakal nggak merata karena ada krimnya itu kan bisa leleh kayak gitu ya. Jadi kalau kita mencampur-campur itu bahan pengelupasan itu bisa hasilnya itu tidak maksimal. Itu saja penjelasan singkatnya, saya nggak mau terlalu panjang lebar. Terus setelah hasil dari pengelupasan itu kulit kita itu akan meregenerasi, akan menjadi lebih bersih, lebih cerah, dan tentu saja kondisi kulit kita itu menjadi tipis gitu ya. Dari yang semula semisalnya itu 100% kulit kita itu asli belum mengalami pengelupasan, setelah di pengelupasan itu akan menjadi 70%. 70% itu berarti kulit kita itu akan menipis dan setelah kita memakai dibantu dengan krim malam, apa yang terjadi dengan kulit kita? Kulit kita itu akan semakin bersih, dan kalau kulit sudah bersih, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah ketika kita beraktivitas di luar rumah, kita itu harus memakai helm, memakai masker. Kenapa ya? Kulit sudah bersih kok repot banget ya. Aku kira kulit sudah bersih itu kalau aku di matahari itu bakal seperti itu. Kalau ada kalau ada teman atau apa, aku bisa memastikan oh muka aku sekarang itu sudah bersih kayak gitu. Jadi memakai skincare itu ada yang dikorbankan, ada yang didapat kayak gitu ya, intinya seperti itu ya. Kalau kita memakai skincare, kulit kita menjadi lebih bersih, lebih putih, itu lebih kulit kita akan menjadi lebih sensitif. Penjelasannya seperti itu ya. Jadi ketika kulit kita itu semakin sensitif, kulit kita bakal butuh perawatan yang lebih ekstra, intinya seperti itu. Kalau kita keluar rumah, kita diwajibkan itu memakai helm. Apakah saya memakai helm? Saya itu kemana-mana itu naik motor ya, debu, asap, semua hal seperti itu memang tidak bisa kita tolak. Kita itu hidup di masyarakat yang negaranya juga termasuk lumayan negara tropis, panas, berangin juga iya, terus habis itu berdebu juga iya. Terus yang tidak kalah pentingnya lagi adalah panasnya itu kayak tidak sama dengan ketika panas kita itu di bawah rumah kayak gitu ya. Tapi kalau di luar rumah itu jangankan kulit manusia ya, apa saja yang misalnya buah aja ya. Buah itu kalau dijemur di paparan sinar matahari itu bakal mengkerut, bakal busuk, dan bakal tidak bagus lagi kayak gitu ya. Apalagi kulitnya manusia. Manusia tentu saja butuh perhatian ekstra. Jadi intinya pembahasan aku yang kali ini adalah kalau kita sudah mempunyai kulit yang bersih, lebih sensitif, apa yang harus kita lakukan adalah menjaganya, merawat supaya bersihnya itu lebih lama. Itu saja intinya. Jadi kita itu bukan putihnya itu bukan dari dalam ya, tapi karena kita itu melakukan perawatan. Kalau kita tidak melakukan perawatan kelanjutannya, maka hasilnya juga akan mengurangi hasil yang sudah didapat. Intinya seperti itu ya. Semoga penjelasan aku yang panjang ini ya bisa menjadi pemahaman kalian untuk memakai skincare itu ternyata setelah hasilnya putih pun harus tetap merawat, harus tetap ada perawatan diri ya. Ternyata harus memakai helm ya, memakai masker ya. Kenapa aku tidak bisa bersantai-santai di bawah matahari? Kalau sudah mempunyai kulit yang bersih itu justru di bawah matahari itu adalah musuh terbesar pemakai skincare ya. Jadi kita tidak boleh ceroboh, tidak boleh sembarangan di bawah paparan sinar matahari. Kenapa jatuhnya flek itu kok di hidung? Karena hidung adalah jatuhnya matahari tepat yang di depan kita itu adalah hidung. Jadi saat kita menunduk itu pun yang paling terkena sinar matahari adalah hidung dan jidat kita. Itu yang paling banyak terjadi. Terus kenapa di pinggiran bibir itu juga sama? Karena seperti itu. Jadi bukan karena ini krimnya hasilnya kok tidak merata, tapi karena hasil dari kelalaian kita. Penjelasan saya seperti itu ya. Terus yang dia itu saya sudah menjawab seperti itu karena paparan sinar matahari. Terus Kak Saida itu terus bertanya, jadi saya perlu melanjutkan pemakaian Claridam itu atau gimana? Dia itu masih ragu. Itu tetap bisa dilakukan. Yang perlu kita lakukan adalah oleskan pada bagian yang hitam saja, yang lainnya sudah putih tidak perlu. Dan setelah putih kembali, lakukan apa yang saya share di sini. Jadi kalau keluar rumah itu memakai helm, memakai masker, dan jauhkan diri dari paparan sinar matahari. Semoga penjelasan aku ini bisa membuat Kak Saida paham. Dan next adalah penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan lainnya ya. Next aku lanjut ya nanti.